Halo teman-teman. Oke, perkenalkan aku Babon dan ini rekanku Bubin. Di sini kita akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, bagaimana dengan jenis-jenisnya? Untuk jenis-jenisnya terbagi menjadi dua pembagian besar, yaitu ekosistem darat dan ekosistem akuatik. Untuk pembagian lebih lanjut, silahkan simak video yang berikut ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di ekosistem terestrial yang pertama, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan ekosistem yang berada di hutan dan memiliki keragaman organisme yang tinggi. Ekosistem ini hanya terdapat pada daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis terletak pada garis khatulistiwa di antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Karena wilayah ini dilewati oleh garis khatulistiwa, wilayah ini sangat mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis makhluk hidup, sehingga sumber daya hayati dan hewani yang hidup di dalam hutan ini sangatlah banyak dan melimpah. Lebih dari setengah spesies flora dan fauna yang ada di dunia tersebar di hutan hujan tropis. Selain itu, hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat, memiliki kelembapan udara yang tinggi, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis, sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan, terdapat genangan air di dasar hutan. Nah, beberapa contoh dari flora hutan hujan tropis adalah pohon pinus, Rafflesia arnoldi. Beberapa contoh fauna hutan hujan tropis adalah burung kasuari, babi rusa. Teman-teman, setelah kita berada di hutan hujan tropis, sekarang kita berada pada ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput yang disebut juga dengan istilah grassland atau stepa ini terbentuk di daerah tropik hingga subtropik dengan curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Sesuai namanya, tumbuhan khas yang ada di dalam ekosistem ini adalah rumput. Nah, ciri-ciri dari ekosistem padang rumput yang paling khas antara lain berada dalam hamparan lahan yang datar dengan tumbuhan yang mendominasi adalah rumput sekitar 4.500 spesies. Laju evapotranspirasi atau penguapan yang berlangsung tinggi sehingga kelembapan tanah rendah. Kekeringan parah sesekali terjadi. Komunitas hewan didominasi oleh pemakan rumput dan pemakan daging. Contoh flora gurun antara lain kaktus, kurma, dan contoh fauna gurun antara lain unta dan kadal. Ekosistem taiga. Taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya di wilayah negara Rusia dan Kanada. Taiga merupakan ekosistem terluas dari ekosistem yang ada di bumi. Ciri-ciri ekosistem taiga. Yang pertama, adanya perbedaan antara suhu musim panas dan musim dingin yang cukup tinggi. Yang kedua, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Sedangkan hewannya antara lain beruang hitam. Ekosistem hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan dengan tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Pohon-pohon gugur merontokkan daunnya setiap musim gugur.
daun tergeletak di lantai hutan dan mengalami pembusukan. Hewan yang menghuni ekosistem hutan gugur adalah rusa. Ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah suatu area di mana pertumbuhan pohon terhambat dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Ciri-ciri ekosistem tundra adalah hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Kemudian, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Hewan-hewan yang hidup pada ekosistem tundra antara lain adalah kelinci salju, penguin. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ekosistem danau. Sebelum itu, apa itu danau? Danau adalah sebuah cekungan besar yang berisi air. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri ekosistem yang ada di dalamnya? Ekosistem danau sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Misalnya, ketika musim penghujan, maka debit air akan naik dan air di danau akan semakin banyak. Nah, kemudian makhluk hidup apa saja yang dapat menempati di ekosistem danau? Untuk jenis tumbuhan, umumnya didominasi oleh ganggang dan tumbuhan hidrofit. Misalnya, ada eceng gondok. Kemudian untuk hewan, biasanya dapat dijumpai seperti spesies angsa, flamingo. Nah, apa saja karakteristik dari ekosistem rawa? Yang pertama, ada variasi suhu tidak mencolok, kemudian penetrasi cahaya tergolong cukup baik, serta rawa umumnya terdapat di dekat hutan. Nah, makhluk hidup apa saja yang dapat tinggal di ekosistem rawa? Yang pertama, dari golongan flora umumnya didominasi oleh ganggang. Misalnya ada Spirogyra, Volvox, Cyanophyta, Paramecium, dan Chlorophyta. Kemudian untuk fauna umumnya terdapat kepiting rawa, udang. Bagaimanakah karakteristik ekosistem sungai? Yang pertama, sungai selalu ditandai dengan adanya air mengalir dari arah hulu menuju hilir sehingga air selalu berganti. Untuk makhluk hidup yang biasanya hidup di dalamnya dari jenis flora, biasanya terdapat selada air, kangkung air. Kemudian untuk fauna, biasanya dapat ditemukan seperti reptil buaya. Terdapat juga berbagai ikan seperti ikan gabus, ikan sapu-sapu, dan ikan sepat. Nah, setelah melihat penjelasan yang tadi, apakah kalian sudah paham tentang ekosistem? Jika sudah, kami akan menguji pemahaman kalian dengan game sederhana. Silahkan klik link di kolom description di bawah ini ya. Bye-bye!